Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sahabat struktur Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kembali lagi bersama saya Guntur Nugroho pada mata kuliah struktur beton. Kali ini tema yang kita ambil adalah balok persegi tulangan tunggal pada kondisi seimbang. Ada suatu pertanyaan, kenapa kita memulai dengan kondisi seimbang? Karena pada kondisi ini kita akan mudah untuk menentukan apakah balok tersebut direncanakan untuk mempunyai keruntuhan tarik maupun keruntuhan tekan. Pada kondisi regangan seimbang, seperti pada slide ini, kita bisa melihat sama-sama ada sebuah balok yang mempunyai bentuk persegi dengan lebar adalah B, kemudian tingginya adalah H. Nah, pada kondisi seimbang, itu bisa kita lihat dengan membandingkan grafik regangan yang ada, baik itu pada regangan baja maupun pada regangan beton. Sebagai cirinya adalah ketika dia disebut sebagai kondisi seimbang, maka beton atau bagian atas itu sudah tertekan dan mempunyai regangan sama dengan 0,003. Jadi regangan beton sudah mencapai 0,003, sedangkan pada saat itu juga regangan baja juga mencapai regangan yield atau regangan leleh. Sehingga bisa saya sampaikan di sini adalah kondisi seimbang di mana kondisi itu terjadi karena regangan beton sudah mencapai maksimal dan regangan baja juga sudah leleh secara bersamaan. Dari situ ada beberapa parameter yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah CB, yaitu C dalam kondisi balance atau jarak dari sumbu netral sampai kepada tepi luar beton tertekan. Jadi serat beton tertekan bagian luar atau bagian atas. Kemudian di situ dari garis netral sampai ke bawah itu ada D dikurangi dengan CB. Di mana D adalah jarak dari tulangan tarik sampai kepada daerah beton tertekan bagian luar. Nah, dari grafik ini kita bisa membandingkan dengan persamaan segitiga regangan aksen CU atau regangan tekan beton yang mencapai 0,003 kita bandingkan dengan regangan lelehnya. Jadi kita bandingkan regangan CU dibagi dengan regangan Y, itu akan sama dengan CB atau garis netral sampai kepada tepi serat tertekan bagian atas pada beton. Dibagi dengan D dikurangi dengan CB. D dikurangi dengan CB adalah yang ini. Sehingga dari situ rumus bisa kita bentuk menjadi D min CB dikalikan 0,003 sama dengan CB dikalikan FY per 200. Nah, 200 itu adalah modulus elastisnya. Sehingga D min CB dikalikan 600 sama dengan CB dikalikan dengan FY. Dan 600D dikurangi 600CB sama dengan CB dikalikan FY. Dari situ 600D sama dengan 600 plus FY dibagi dengan CB. Sehingga C dalam kondisi balance itu bisa kita dapatkan rumus sama dengan 600 dibagi dengan 600 plus FY dikalikan dengan D. Dari konfigurasi sebuah balok yang mempunyai tulangan tunggal seperti pada gambar ini, kita bisa mengetahui bahwa tulangan itu akan mempunyai luasan, dan luasan ketika dalam kondisi seimbang disebut sebagai ASB, yaitu AS dalam kondisi balance. Nah, kemudian pada daerah yang diarsir ini adalah blok beton tertekan, di mana kondisi seimbang dia disebut sebagai AB. Jadi kedalamannya itu disebut sebagai AB, yang merupakan rasio dari pita 1 dikalikan dengan CB, di mana CB sendiri adalah jarak dari garis netral naik ke atas sampai kepada serat beton tertekan bagian luar. Itu disebut sebagai C. Karena dia dalam kondisi seimbang, maka disebut sebagai CB. Nah, dari konfigurasi bentuk ini, kita akan lihat ini ada sebuah grafik yang menghubungkan antara regangan, yaitu regangan baja. Ketika dia sudah leleh, maka disebut sebagai regangan Y, sama dengan FY dibagi dengan ES, di mana FY adalah kuat tarik dari baja dalam kondisi leleh, kemudian ES adalah modulus elastis. Kemudian bagian atas itu ada regangan pada konkretnya. Jadi regangan C, konkret, yang besarnya adalah 0,003. Di mana dalam kondisi seimbang,
regangan baja dan regangan beton itu leleh secara bersamaan. Nah, dari kondisi tersebut, kita bisa melihat bergeser ke sebelah kanan ini, ada sebuah konfigurasi bentuk keseimbangan horizontal antara gaya tekan C dengan gaya tarik T yang bisa kita lihat di mana C itu definisinya adalah 0,85 FC aksen dikalikan AB dikalikan B. Kemudian jaraknya dia dari atas sebesar AB dibagi dengan 2 karena ini merupakan resultan dari bentuk persegi di mana titik beratnya posisinya adalah pada AB per 2. Selanjutnya untuk T itu didefinisikan sebagai ASB dikalikan dengan FY, di mana ASB adalah kita ambil dari sini, kemudian FY-nya adalah kuat lelehnya. Nah, dari keseimbangan secara horizontal, karena secara prinsip sigma H sama dengan 0, maka kita bisa mengambil C sama dengan T, karena dia sama dengan 0. Jadi, sigma horizontal sama dengan 0, maka C min T sama dengan 0 atau C sama dengan T. Melalui persamaan C sama dengan T ini, kemudian kita definisikan bahwa C adalah 0,85 dikalikan dengan FC aksen, dikalikan AB, dikalikan B, akan sama dengan T. T dalam kondisi balance, yaitu ASB dikalikan FY. Nah, dari sini kita bisa mencari berapa nilai ASB. Ada parameter namanya ASB atau luas tulangan tarik ketika dalam kondisi seimbang. Sehingga ASB didapatkan rumusan sama dengan 0,85 FC aksen AB dikalikan B dibagi dengan FY. Nah, ini adalah rumusnya ASB. Oleh karena kita mendapatkan hubungan antara rasio luas tulangan dan juga daerah beton yang efektif menahan tekan itu, kita sebut sebagai ρB, seperti yang ada di sebelah kanannya ini, ada hubungan Rho, rasio dari AS dibagi dengan BD. Dalam keadaan seimbang, dia disebut ρB sama dengan ASB dibagi dengan BD. Maka, di sini kita bisa menurunkan rumus itu dalam bentuk row balance, sehingga didapatkan rumus pada sebelah kanan yang bisa kita lihat. ρB sama dengan 0,85 FC aksen dikalikan dengan AB dikalikan B dibagi dengan BD dikali 600D dibagi 600 plus FY. Inilah rumus terakhir, yaitu rho dalam keadaan balance yang akan menjadi parameter kita di dalam kita merencanakan sebuah penambang agar mempunyai kriteria terkendali tarik, sehingga keruntuhan dapat dipastikan bahwa balok itu akan gagal akibat adanya kegagalan tarik. Selanjutnya, kita akan menuju kepada momen nominal balok. Apa itu momen nominal balok? Momen nominal balok adalah parameter yang dijadikan ukuran untuk mengetahui kekuatan dari sebuah balok untuk menahan beban lentur. Di mana definisinya adalah kita tahu bahwa momen itu adalah gaya dikalikan dengan jarak. Saya ulangi sekali lagi bahwa momen adalah gaya dikalikan dengan jarak. Sekarang di manakah gayanya dan di manakah jaraknya? Teman-teman bisa melihat di sini. Ini ada Pi dikalikan dengan Mn yang disebut sebagai momen nominal. Itu definisinya adalah gaya. Gayanya adalah AS dikalikan dengan FY, di mana ini disebut sebagai T. Nah, T adalah AS dikalikan FY, sedangkan D min A per 2 adalah jaraknya. Nah, A itu bisa kita ketahui setelah kita mengetahui nilai C. Berapa nilai A? A di sini didefinisikan sama dengan AS dikalikan dengan FY dibagi 0,85 FC dikalikan B. Maka di sini kita bisa melihat Pi dikalikan Mn sama dengan Pi dikalikan AS dikalikan FY dikalikan dengan D. Kemudian A per 2. Yaitu AS dikalikan FY dibagi 1,7 FC dikali B. Nah, selanjutnya, teman-teman juga bisa menggunakan nilai rho. Rho itu adalah rasio antara AS, yaitu luas tulangan, dibagi dengan BD. BD adalah penampang efektif pada balok yang bekerja, sehingga AS sama dengan rho dikalikan B dikalikan dengan D. Maka Pi dikalikan Mn sama dengan Pi, AS-nya kita rubah, kita masukkan rho BD, sama dengan Pi dikalikan rho dikalikan FY dikalikan BD kuadrat dikalikan 1 dikurangi rho dikalikan FY dibagi 1,7 FC. Ini adalah Pi dikalikan dengan Mn. Sehingga
Pi dikalikan Mn sama dengan Pi dikalikan Rho dikalikan Fy dikalikan 1 min Rho dikalikan Fy dibagi 1,7 Fc dikalikan BD kuadrat. Oleh karena untuk sebuah kesederhanaan, di mana nilai Pi dikalikan Rho dikalikan Fy dikalikan 1 min Rho Fy dibagi 1,7 Fc itu disederhanakan menjadi sebuah parameter Ru. Sehingga rumus Pi dikalikan Mn sama dengan Ru dikalikan dengan BD kuadrat. Inilah rumus yang terakhir yang kita sampaikan dari penurunan di sesi ini, sehingga teman-teman bisa mengingat Pi dikalikan Mn sama dengan Ru dikalikan BD kuadrat. Nah, ketika nilai Rho itu maksimum, maka Ru juga akan mempunyai nilai maksimum. Setelah kita memahami bahwa Pi dikalikan Mn sama dengan Ru dikalikan dengan B dikalikan dengan D kuadrat, di mana di situ ada keterangan bahwa ketika Rho itu maksimum, maka Ru maksimum. Selanjutnya, di sini akan kita pelajari tentang penurunan rumus Rho maksimum. Dengan catatan bahwa nilai regangan T pada kuat lentur nominal itu harus lebih besar sama dengan 0,004. Tujuannya adalah agar balok tersebut bisa berperilaku sebagai terkendali tarik, sehingga nanti terjadi keruntuhan yang liat atau keruntuhan daktil. Oke, sekarang lihatlah gambar yang ada di sini. Ada sebuah balok yang mempunyai lebar sebesar B, teman-teman bisa melihat lebar B-nya itu ada di posisi bagian atas itu. Nah, ini adalah B-nya. Nah, lebarnya, kemudian tingginya adalah H. Jarak dari tulangan yang dipasang satu lapis di bagian bawah dengan kode namanya AS, ini di sini, mempunyai jarak sampai ke titik atas itu sebesar D. Kita sudah belajar bersama akan adanya sebuah grafik hubungan antara regangan, yaitu regangan pada baja dan juga regangan pada beton. Pada beton nilainya adalah 0,003, kemudian pada baja itu ada regangan T. Nah, ini kondisi di mana dia dominan terjadi tarik. Sehingga kita bisa melihat garis netral mempunyai jarak sebesar C terhadap titik beton tertekan pada bagian yang paling luar. Selanjutnya kalau kita geser ke kanan, ini ada keterangan dia bukan lagi dominan terhadap tarik, tapi dalam keadaan seimbang. Sehingga C-nya kita sebut sebagai CB, di sini ada CB. Kemudian regangan bagian atas tetap 0,003, sedangkan bagian bawah, nah ini yang membedakan. Pada bagian yang seimbang, regangannya adalah regangan Y, sama dengan FY dibagi dengan ES. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat bahwa untuk mendefinisikan CB itu adalah A dibagi dengan beta 1, di mana beta 1 itu faktor yang dipengaruhi oleh nilai dari FC aksennya. Sehingga nanti ada 3 kategori beta 1. Nanti teman-teman bisa mereview pada tutorial yang sebelumnya. Nah, ini sama dengan AS dikalikan dengan FY dibagi 0,85 FC dikalikan dengan C beta 1 dikalikan dengan B. Sehingga di sini kita bisa melihat kalau ketika AS itu kita ganti menjadi Rho dikalikan dengan B dikalikan D, yang saya maksud adalah ini. Ketika AS ini kita ganti menjadi Rho dikalikan B dikalikan D, maka B itu bisa kita hapus dengan yang ada di bawah. Sehingga tinggal Rho dikalikan B, Rho B dikalikan FY dikalikan D dibagi 0,85 FC dikalikan C terhadap beta 1. Dengan cara yang sama pula, maka C itu bisa kita dapatkan dengan cara yang sama, seperti bagian atas, nilai C sama dengan Rho dikalikan FY dikalikan D dibagi dengan 0,85 dikalikan FC dikalikan beta 1. Nah, inilah nilai C yang kita dapatkan. Ini posisinya ada di sini, nilai C. Nah, selanjutnya, dengan membagi persamaan di antara sebelah kiri dan sebelah kanan itu dengan menggunakan D, artinya, kalau kita bandingkan C ini terhadap nilai D, nah, dengan menggunakan persamaan segitiga, maka kita dapatkan di sini, ada C dibagi dengan D. Itu akan sama dengan CB dibagi dengan D. Maka CB dibagi dengan D. Dan dikalikan dengan Rho dibagi Rho per B. Sehingga itu akan sama dengan Rho dibagi dengan Rho B dikalikan 0,003 dibagi 0,003 plus FY dibagi dengan ES.
Karena definisi CB adalah 600D dibagi 600 plus FY. Dan angka itu didapatkan dari FY dibagi dengan 200, di mana kita menganggap FY-nya sama dengan 400, E-nya sama dengan 200, sehingga lahirlah nilai CB sama dengan 600D plus 600D dibagi dengan 600 plus FY. Nah, oleh karena C dibagi dengan D sama dengan 0,003 dibagi dengan 0,003 plus regangan T. Dari mana asal ini? Nah, mungkin teman-teman akan bertanya. Nah, tahu-tahu muncul rumus C dibagi D sama dengan 0,003 dibagi 0,003 plus regangan T. Ini juga dari persamaan segitiga yang kita dapatkan dari grafik regangan. Coba cek di sini. Ada C dibagi dengan D. Artinya sisi pendek ini dibagi dengan sisi yang panjang sampai bagian bawah ini. Kemudian 0,003 itu adalah regangan pada beton dibagi dengan regangan 0,003 plus regangan T. Artinya adalah sisi pada bagian beton ini ditambah dengan regangan T. Itulah awalnya. Kemudian dari situ 0,003 dibagi dengan 0,003 plus regangan T sama dengan Rho dibagi Rho B dikalikan 0,003 dibagi 0,003 plus FY dibagi dengan ES. Sehingga persamaan terakhir yang menjadi persamaan yang kita cari saat ini adalah Rho dibagi dengan Rho B sama dengan 0,003 plus FY dibagi dengan ES dibagi dengan 0,003 plus regangan T. Maka ini nanti yang akan kita gunakan untuk mencari nilai berapa Rho maksimum yang akan kita tentukan. Dari hasil persamaan sebelumnya tadi, dapat kita ketahui bahwa untuk penurunan rumus Rho maksimum pada zona daerah tarik ketika regangannya itu sama dengan 0,005, jadi kondisi ini regangan T-nya sama dengan 0,005. Maka Rho maksimum sama dengan 0,003 plus FY dibagi S dibagi dengan 0,008 dikalikan dengan Rho B. Kemudian pada zona transisi ketika regangan T-nya sama dengan 0,004, maka Rho maksimum sama dengan 0,003 plus FY dibagi ES dibagi dengan 0,007 dikalikan dengan Rho B. Inilah kenapa tadi pada kondisi seimbang ini akan menjadi sebuah parameter untuk menentukan yang pertama adalah Rho maksimum. Sehingga akan ada faktor yang mempengaruhi antara Rho maksimum terhadap Rho balance. Pada slide ini akan disajikan tabel hubungan antara MN dan RU. Di mana tabel yang pertama ini nanti akan ada nilai RU yang nilai Rho yang akan mempengaruhi nilai RU, yaitu definisinya MU dibagi dengan BD kuadrat dengan penampang dominan tarik, maka regangan T sama dengan 0,005 dan Pi-nya sama dengan 0,9. Nah, ini akan divariasikan terhadap nilai FC aksen, di mana FC aksen akan dimulai dari 20 sampai kepada 40. Ini 20, kemudian sampai kepada 40. Dan mempunyai FV tetap yaitu sebesar 400 MPa. Maka nilai beta 1 bisa kita dapatkan, nilai Rho balance kita dapatkan, nilai Rho maksimum juga kita dapatkan, kemudian nilai RU juga kita dapatkan. Nah, kemudian tabel yang kedua itu antara nilai Rho yang mempengaruhi nilai RU, yaitu MU per BD kuadrat untuk penampang daerah transisi dengan kategori regangan T sama dengan 0,004 dan Pi-nya sama dengan 0,817. Pi ini adalah faktor reduksi kapasitas. Nanti dalam kondisi tarik dan kondisi transisi itu nilainya akan berbeda. Dan ini juga sama, divariasikan dari nilai FC 20 sampai kepada 40 pada FY yang tetap yaitu 400, maka kita bisa mendapatkan nilai beta 1, kemudian Rho B, kemudian Rho maksimum. Nah, beta Rho B ini dia mempunyai nilai yang lebih besar daripada Rho maksimum. Karena tujuannya adalah ketika dalam keadaan balance, beton itu dan baja akan leleh secara bersamaan, maka Rho maksimum itu diambil di bawah balance. Sehingga dapat dipastikan perilakunya adalah pada posisi bagian tarik, baja akan leleh duluan sebelum beton mencapai regangan maksimum. Sehingga yang leleh adalah bajanya. Sehingga desainnya nanti menjadi desain yang
liat atau desain yang ductile. Itu yang disesuaikan dengan ketentuan dari Standar Nasional Indonesia SNI 2847 tahun 2019. Setelah kita mengetahui tentang hubungan antara Rho, kemudian Rho maksimum, dan juga nilai RU terhadap beberapa variasi nilai FC aksen terhadap FY 400 seperti pada slide sebelumnya tadi, maka di slide ini diberikan contoh, yaitu saya ambilkan dari sebuah buku, ini ada contoh 3.2. Tentukan besarnya kuat momen rencana atau P dikalikan MN, serta lokasi sumbu netral dari penampang balok pada gambar C3.2. Gunakan tulangan 3D29 dengan FC 20 MPa dan FY 400 MPa. Coba lihat di sini, ini kita diminta untuk menganalisis, yaitu mencari berapa nilai P dikalikan MN dengan data dimensi pada penampang balok dengan menggunakan 3D29, kemudian kita juga tahu berapa nilai B, kemudian H, yang ini akan kita hitung. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita akan mengetahui luas total tulangan baja 3D29. Kalau kita hitung, nilai areanya adalah 1980 mm persegi. Sehingga kita bisa mencari nilai rho, yang rumusnya adalah AS dibagi dengan BD, yaitu rasio luas tulangan dengan nilai B dikalikan dengan D. Tinggal kita masukkan 1980 dibagi dengan B-nya 300 dan D-nya 550, maka dapat angka rho sama dengan 0,012. Kemudian yang kedua, nilai rho maksimum itu sama dengan 0,01355, lebih besar daripada nilai rho. Sehingga penampang terkendali, tarik, dan Pi sama dengan 0,9, seperti pada tabel yang sudah disampaikan. Atau periksa melalui nilai regangan T. Sehingga kita bisa menggunakan rumus A sama dengan, ini kita dapatkan dari rumus kesetimbangan, C sama dengan T, sehingga kita dapatkan A, yaitu AS dikalikan FY dibagi 0,85 FC aksen dikalikan B. Sehingga angka kita masukkan AS 1980 dikalikan dengan FY 400 dibagi 0,85 kalikan FC 20 dan B-nya 300. Sehingga ketemu nilai A sama dengan 155,29 mm. Nah, nilai A ini adalah kedalaman dari blok beton tertekan yang sudah dikonversi dalam bentuk persegi. Sehingga nilai C, kedalaman blok beton tertekan pada titik garis netral itu kita bisa dapatkan dengan membagi A terhadap angka 0,85. Sehingga kita dapatkan 182,69 mm. Dari mana kan 0,85? 0,85 adalah nilai dari sebuah parameter beta, di mana itu dipengaruhi oleh nilai FC aksennya. Kemudian DT itu akan sama dengan D, sama dengan 550. Sehingga regangan T bisa kita dapatkan D min C dibagi dengan C kalikan 0,003. Ini dari rumus kesetimbangan distribusi regangan yang ada pada persamaan segitiga yang sudah kita bahas. Sehingga kita dapatkan angka 0,00603, di mana angka itu lebih besar dari 0,005 yang menjadi parameter bahwa 0,005 adalah regangan pada saat kondisi terkendali tarik. Sehingga dari situ kita bisa memastikan bahwa nilai Pi-nya adalah 0,9 atau C per DT sama dengan 0,3324, lebih kecil dari 0,375 seperti yang ada pada grafik yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Sehingga dari situ, poin yang ketiga, kita bisa menghitung nilai Pi dikalikan dengan Mn, di mana Mn sama dengan gaya dikalikan dengan jarak. Pi dikalikan dengan Mn sama dengan Pi dikalikan AS dikalikan Fy itu sebagai T, kemudian dikalikan D min A per 2. Di mana AS kita masukkan nilainya, dari 0,9 itu Pi-nya, 1980 adalah AS-nya, kemudian Fy-nya 400, D-nya 550, A-nya adalah 155,29 per 2. Sehingga dari situ didapatkan angka 336,694,644 satuannya Newton milimeter. Dan kita konversi kepada kilonewton meter ketemu 336,69. Pada contoh yang kedua, dengan menggunakan data pada contoh 3.2, nah ini dengan menggunakan data pada
contoh sebelumnya, namun tulangan baja dirubah menjadi 3D33, sehingga AS-nya menjadi 2412,74 mm persegi. Kemudian kita juga diminta untuk menghitung kembali berapa momen rencana dari penampang tersebut yang ada pada gambar C3.3 tadi. Nah, kita ketahui bahwa di sini yang dirubah adalah data 3D32, sehingga nanti akan meningkatkan nilai momennya. Kita cek. Yang pertama, kita akan periksa berapa regangan T untuk menentukan apakah dia itu posisinya terkendali tarik, terkendali tekan, atau transisi. Di mana yang pertama kita akan menghitung nilai regangan T dengan mencari nilai A terlebih dahulu, sama dengan AS dikalikan FY, ini sebagai gaya T, dibagi dengan 0,85 FC dikalikan dengan B. Sehingga masuk AS-nya 2412,74 kalikan 400 dibagi dengan 0,885, kemudian FC-nya 20, kemudian B-nya 300. Ketemulah angka 189,23 dalam satuan milimeter. Ini adalah A. Kemudian kita mencari nilai C, di mana A dibagi dengan 0,85 atau nilai beta 1. Didapatkan angka 222,62 mm dengan DT sama dengan D sama dengan 550 mm, kemudian C per DT sama dengan 0,40476 dan di mana itu lebih besar dari 0,75. Nah, sehingga kita tahu untuk menghitung nilai dari regangan T dengan menggunakan rumus yang didapatkan dari persamaan segitiga, yaitu D dikurangi C dibagi C kali 0,002. Angkanya tinggal kita masukkan, D-nya adalah 550, kemudian C-nya adalah 2,62. Kemudian dibagi 2,62. Ini nilai C-nya. Nah, setelah itu kita kalikan dengan 0,003. Ini regangan pada beton tertekan. Nah, sehingga didapatkan nilai regangan T sama dengan 0,00441. Nah, nilai ini kurang dari 0,005, di mana batasan 0,005 adalah untuk terkendali tarik, tetapi masih lebih besar dari 0,004. Nah, pada kondisi ini berarti dia berada dalam keadaan transisi, di mana nanti nilai pi pada keadaan transisi adalah 0,65 plus regangan T min 0,002 dikalikan 250 per 3 sama dengan 0,851. Sehingga dari situ nilai pi kita gunakan untuk menghitung nilai pi dikalikan mn. Di mana kita ketahui nilai pi kita masukkan, di mana mn-nya adalah AS dikalikan FY dikalikan jaraknya D min A per 2. Ini nilai pi-nya dalam keadaan transisi, kemudian 2412,74. Ini adalah AS-nya, kemudian ini FY-nya 400, D-nya 550, A-nya kita memakai 189,23 dibagi dengan 2. Sehingga di sini kita mendapatkan hasil akhir 374,006,195,91 dalam satuan Newton milimeter, dan kita konversi kepada kilonewton meter mendapatkan angka 374,01, sehingga lebih besar daripada soal yang sebelumnya. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa dengan memperbesar luas tulangan, maka itu akan meningkatkan nilai momen nominal yang ada. Apabila momen terfaktor yang bekerja pada balok cukup kecil, sehingga luas tulangan baja yang dibutuhkan juga sedikit, maka dalam peraturan SNI 2847 dari tahun 2013 sampai 2019 yang baru ini, syaratnya sama. Disyaratkan perlu memberikan tulangan minimum, yang besarnya dapat dihitung pada persamaan di bawah ini. AS minimum atau tulangan minimum sama dengan akar FC aksen dibagi 4 dikalikan dengan FY, dikalikan BW dikalikan D. Itu harus lebih besar dari 1,4 per FY, BW dikalikan dengan D. Ini persyaratannya. Atau jika dinyatakan dalam bentuk rasio rho sama dengan AS dibagi dengan BD, maka menggunakan rho itu, maka rho minimum adalah akar FC aksen dibagi dengan 4 dikalikan FY. Dan itu harus lebih besar daripada 1,4 FY. Nah, suku pertama dari persamaan tersebut itu digunakan untuk beton dengan mutu yang lebih dari 30 MPa. Sedangkan suku kedua dalam persamaan digunakan untuk mutu beton kurang dari 30 MPa. Nah, hal ini dikarenakan kedua persyaratan tersebut akan memiliki nilai sama, yaitu sama besar pada nilai FC aksen 31,4.
Nah, oleh karena itu, dapat dirumuskan pula dalam slide selanjutnya ini, Rho minimum sama dengan 1,4 dibagi dengan Fy. Nah, ini untuk kategori mutu beton Fc di bawah sama dengan 30 MPa. Jadi kurang sama dengan 30 MPa. Kemudian Rho minimum akar Fc aksen dibagi dengan 4 Fy untuk mutu beton Fc lebih besar dari 30 MPa. Nah, suatu penampang dikatakan cukup apabila kuat momen rencana, ya, kuat momen rencana penampang dari Pi dikalikan Mn ini. Nah, nilai Pi dikalikan Mn sama atau lebih besar daripada momen terfaktor eksternal atau MU. MU itu adalah momen eksternal atau momen dari beban dari hasil analisis struktur yang biasa disebut sebagai BMD. Nah, ini yang bekerja pada penampang tersebut. Atau secara praktis dikatakan bahwa Pi Mn lebih besar sama dengan MU. Nah, prosedur pemeriksaan kecukupan penampang dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut. Ini yang pertama dulu. Nah, yang pertama ini hitung besarnya momen terfaktor MU. Jadi MU itu bisa dihitung dengan menggunakan analisis struktur. Itu bisa mendapatkan berapa BMD-nya. Kemudian hitung berapa Pi dikalikan dengan Mn-nya. Pi dikalikan dengan momen nominal atau kemampuan dari balok yang sudah dikalikan dengan faktor reduksi kapasitas. Dengan urutan, yang pertama ini yang A, periksa apakah Rho itu diantara Rho minimum dan Rho maksimum. Ini dulu. Kalau sampai lebih kecil dari Rho minimum, ya pakai Rho minimum. Kalau sampai lebih besar Rho maksimum, ya pakai Rho maksimum. Kan itu. Nah, kemudian yang kedua, yang B, hitung A sama dengan AS dikalikan FY atau T dibagi 0,85 FC aksen B. Dan periksa nilai regangan P dan P. Karena ini nanti untuk mendapatkan apakah dia dalam kondisi terkendali tarik atau dalam kondisi transiksi. Kemudian yang C, hitung P dikalikan Mn. Nah, ini momen kapasitasnya. Jadi kemampuan dari balok untuk menahan beban atau momen yang bekerja. Yaitu P dikalikan AS FY dikalikan jaraknya D-A/2. Jika sampai P dikalikan dengan Mn itu lebih besar daripada MU, maka penampang dikatakan mencukupi. Kalau sampai Pi dikalikan Mn ternyata lebih kecil daripada MU, maka harus dipasang tulangan desak atau tulangan rangkap. Yang itu akan kita bicarakan pada analisis dan perancangan balok persegi dengan tulangan rangkap. Demikian rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tutorial tentang analisis dari balok beton persegi dengan tulangan tunggal yang sudah disertai dengan contoh soal. Semoga menambah pemahaman kita terhadap ilmu struktur beton. Sekian, terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.